Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi pemahaman dan tambahan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Benda yang akan kami selidiki adalah, contoh jawabannya antara lain, 1 meja, 2 papan tulis, yang ketiga jendela, 4 bola, 5 buku tulis. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Contoh jawabannya antara lain, 1. Dapat menyelesaikan masalah lebih mudah dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menghormati pendapat temanmu. Caranya antara lain, 1. Mendengarkan pendapat teman. Dan yang kedua, tidak menyela atau memotong teman saat berpendapat. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman adalah musyawarah berjalan dengan sehat tanpa ada pemaksaan pendapat. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Contoh pengalamannya adalah berikut ini. Beberapa hari lalu, aku dan kelima temanku bermusyawarah untuk membahas tugas sekolah. Masing-masing dari kami mengeluarkan pendapat. Ada yang mengusulkan tugas sekolah dikerjakan bersama-sama. Ada yang berpendapat tugas sekolah dikerjakan secara bergantian. Saat ada teman yang mengeluarkan pendapat, kami mendengarkan apa yang ia sampaikan. Saat pengambilan keputusan, kami sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nomor 1, nama benda, daun jendela. Terbuat dari bahan, yang pertama kayu, yang kedua aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut adalah, yang pertama, kelebihan dari bahan kayu kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan kayu antara lain dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Sekarang bahan pembentuk yang kedua, yaitu aluminium. Kelebihan dari bahan aluminium adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya adalah tidak tahan benturan keras. Yang kedua adalah papan tulis. Bahan pembentuknya adalah kayu. Kelebihan dari kayu kuat, ada yang bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Kekurangan dari kayu adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Yang ketiga ada bola. Bahan pembentuknya adalah karet. Kelebihan dari karet ringan, mudah dibentuk, elastis, dan kuat. Kekurangannya adalah mudah rusak karena panas. Yang nomor 4 ada buku tulis. Bahan pembentuknya adalah kertas. Kelebihan dari kertas antara lain ringan, mudah didaur ulang. Kekurangannya mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Yang kelima ada majalah. Bahannya adalah kertas. Kelebihannya ringan, mudah didaur ulang. Yang kelima ada majalah. Bahan pembentuknya adalah kertas. Kelebihan dari kertas ringan, mudah didaur ulang. Kekurangannya mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar.
Yang keenam ada pensil. Bahan pembentuk pensil adalah kayu. Kayu seperti pada penyamen yang sebelumnya, kelebihannya adalah kuat. Ada yang bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, bisa meliputi warna, ukuran, dan bentuk. Yang kedua, fungsi benda atau kegunaan benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan yang kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Buku tulis adalah satu di antara peralatan untuk sekolah. Buku terdiri dari beberapa lembar kertas. Buku berbentuk persegi panjang dan memiliki permukaan datar. Warnanya pun bermacam-macam, tergantung sampulnya. Begitu juga dengan ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Buku dapat digunakan untuk menulis. Buku terbuat dari kertas. Kertas banyak dipilih sebagai bahan pembuatan buku karena sifatnya ringan. Selain itu, buku juga mudah didaur ulang. Kekurangan yang dimiliki buku yang berbahan baku kertas adalah mudah sobek. Kertas juga tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nomor 1. Bantulah Siti menemukan ukurannya. A. 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Jawabannya adalah 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Yang B. 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Yang C. 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. Yang D. 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. Yang E. 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. 2. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah gambar yang paling atas, 2 meter 50 cm. Nomor 3. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah gambar yang nomor 3, 200 cm. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.